Boomers, episode Hear Me Out hari ini aku akan ajak kalian ke salah satu coffee shop yang ikonik banget nih di kalangan anak kampus, yaitu Kopi Mandatory. Coffee shop yang berada di Jalan Akses UI Depok, resmi dibuka 14 Juni 2025 kemarin, kini sudah menjadi kebanggaan dan tempat tugas wajib anak kampus Depok. Hear Me Out, saat ini kita nggak cuma bahas kopi, tapi kita akan bedah juga bisnisnya. You are back for the Hear Me Out F&B Edition. Hai Gamers, balik lagi sama Tubi ya. Dan hari ini spesial banget karena akan membahas salah satu coffee shop di Depok yang literally udah ikonik banget jadi tempat tongkrongan dan nugasnya anak-anak kampus di Depok. Kopi Mandatory ini dibangun dengan vibe yang chill, minimalis, dan sangat mendukung produktivitas. Tempat ini bukan cuma sekedar menjual kopi, tapi juga menjual ruang aman bagi mahasiswa untuk hangout dan berkreasi. Pasti ada banyak banget kan kisah di balik branding yang kuat ini. Biar kita tahu rahasia cuan di tengah saturated bisnis kopi, kita ajak langsung pemiliknya untuk sharing bareng yuk. Welcome Kak. Halo. Boleh perkenalan dirinya? Pasti. Halo, aku Ariska Permana, aku owner dari Kopi Mandatory. Oke, anyway, thank you so much udah kasih kesempatan buat kami untuk mewawancara langsung sama owner Kopi Mandatory. Alright, hear me out yang pertama. Langsung aja kita masuk ke dari makna namanya dulu nih Kak. Kopi Mandatory itu sendiri maknanya apa sih? Kan yang kita tahu Mandatory itu kayaknya wajib atau sebuah keharusan ya. Nah, sebetulnya apakah memang Kopi Mandatory ini dibuat untuk wajib ada di hidup kita semua gitu atau seperti apa? Sebenarnya kalau dari backgroundnya, yang tadi sempat ngobrol juga, aku kan film director atau sutradara di iklan gitu ya. Jadi saat kita ngobrol sama klien tuh, di saat kita ngomongin storyboard segala macam tuh kayak ada notice atau notes dari si klien bahwa ada beberapa set yang emang mandatory. Jadi kayak di agensi, di iklan kayak gitu tuh nama mandatory itu tuh umum banget diomongin. Jadi kalau orang awam ngomongin mandatory itu kayak apa sih mandatory, tapi kita tuh selalu ngomongin ini mandatory ya, ini buat benchmarknya ya segala macam kayak gitu. Nah, dari kata mandatory itu kan wajib, artinya nggak bisa diapa-apain nih, nggak bisa dibelok-belokin, nggak bisa diubah. Ini udah esensinya kayak gitu. Makanya kayaknya era sekarang, anak-anak sekarang eranya ngopi itu udah wajib deh kayaknya kayak gitu. Benar. Jadi kayak nongkrong lah, ngopi, entah mau kemana pun, ngopi yuk. Jadi kayak nongkrong, ngopi ya mandatory kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya poinnya adalah karena Kopi Mandatory ini sendiri untuk in this era gitu, kewajiban bagi agensi ataupun millennials yang emang suka ngopi ya. Jadi kayak semacam sebenarnya pikiran awalnya udah kayak ngopi mandatory, jadi kayak kalau kita tagline itu kopi itu mandatory deh gitu loh. Jadi kayak bisa di-relate gitu loh. Oke. Nah, kopi nih Kak, sebenarnya kan tadi Kakak sempat mention juga kalau misalnya untuk saat ini memang kopi itu udah menjadi kewajiban. Benar. That's why banyak banget coffee shop yang bermunculan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk Kopi Mandatory ini sendiri ya, sebagai kakak gitu, apa sih sebenarnya mindset yang kakak tanam untuk percaya diri membangun coffee shop baru gitu? Karena kan ya apalagi di Depok gitu ya Kak, udah banyak banget di mana-mana. Sebenarnya apa sih yang kakak percayai gitu setelah buka coffee shop? Kalau yang pertama ini usaha aku yang kedua sebenarnya, Kopi Mandatory. Jadi backgroundnya sebenarnya di coffee shop juga. Kalau teman-teman mungkin tahu di RTM namanya Signal Coffee. Nah itu punya aku juga. Tapi kayak tahun yang lalu tuh udah pisah gitu loh sama. Jadi aku sama adikku kayak gitu. Nah background buat bikin coffee shop atau F&B-nya tuh udah ada kayak gitu. Jadi kayaknya kita bisa deh buat bikin satu lagi buat konsep yang beda gitu dengan target marketnya mungkin anak-anak kampus kayak gitu. Nah mungkin secara proses ya mungkin karena awal-awal juga struggling ya gitu. Karena kita harus tahu marketnya itu kayak gimana, behavior dari si anak kampus tuh kayak gimana kayak gitu. Makanya kayaknya kalau ngomongin kopi mungkin dari jalan sana sampai jalan sana mungkin
banyak. banyak dan mungkin secara rasa oke semua Iya. gitu ya, itu preferensi rasa gitu ya. Nah aku coba pendekatannya hospitality-nya sih sebenarnya, makanya aku bisa nanya sama kamu udah berapa kali, aku hafal sama teman-teman yang sering order kayak gitu, kayak ini siapa namanya. Nah itu lumayan jadi kekuatan sih, maksudnya hospitality yang kayaknya kalau dipanggil nama kayaknya udah hafal orderan, kayaknya udah dalam seminggu berapa kali kamu dipanggil nama, itu jadi kayak validasi dia ngakuin gue loh kayak gitu loh. Benar. Gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke bonding antara Bonding benar. pemilik dan ini ya, Pembelinya pembelinya gitu ya. benar, kayak harus ngobrol. Itu ngaruh banget sih Kak. Karena jujur aku juga beberapa kali udah kesini dan maksudnya ngelihat interaksi kakaknya juga kayak ternyata aku dikenal gitu. Iya. Aku di notice gitu kan. Iya. Jadi kayak buat suatu kebanggaan aja buat Betul, aku betul, gitu. Dan betul. jadi nyaman di sini karena rasanya udah rumah kedua. Iya kayak gitu. Awalnya emang pengen dibangunnya seperti itu gitu, biar nantinya mungkin kalau melihat ada foto-foto yang di bawah itu yang mandatory quotes itu. Iya. Itu yang emang reguler kita yang tadinya kayak kakak dia datang dua kali foto dong, kamu kan udah jadi loyal, jadi ngobrol, jadi kenal kayak gitu loh. Jadi bukan sekedar transaksi atau produk kopinya, tapi lebih ke interaksi, jadi manusia sama manusia lah kayak gitu lah. Oke, wow, amazed banget sih. Thank you so much. karena aku juga termasuk manusia yang merasa dimanusiakan. Iya. Gitu. Oke, dan kalau melihat dari lokasi Kopi Mandatory ini sendiri gitu ya, di Jalan Akses UI, ini kan kita bisa lihat bahwa di sini tuh ada kampus Bundar, Betul. UI, BSI gitu Betul, kan. betul. Jadi benar-benar memang di lingkup kampus. Nah, gimana sih Kak untuk menjaga dari si kualitas produknya sendiri, makanan, minuman gitu ya, Ya. dengan indeks ekonomi gitu ya, Ya. Mas Era. Bahan pokok tuh mahal banget gitu. Betul, Jadi betul. kayak apa sih sebenarnya kiat-kiat untuk tetap mempertahankan kualitas produk di indeks ekonomi gitu. Ya. Pertama, aku udah riset juga ya, maksudnya uang saku anak-anak kuliah tuh berapa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi aku harus menyesuaikan gitu ya. Maksudnya bukan downgrade dengan kualitasnya, tapi paling nggak dapat rasa kopi yang bener kayak gitu loh. Tapi yang rasa-rasa coffee shop mungkin kalau ngomongin harga nggak ada habisnya kayaknya ya. Maksudnya sekarang 23.000, di sebelah ada yang 20.000, sebelah lagi ada yang 8.000 yang kopi jago kayak gitu. Kayak itu kenapa salah satunya gitu. Jadi kayak misalkan produk, aku punya background F&B yang udah lumayan gitu, 3 tahun sampai 5 tahun, jadi tahu kualitas bahan baku yang mau kita racik lah kayak gitu loh, biar dapat rasa yang enak kayak gitu. Jadi selain nugas tapi ya dapat rasa yang enak, terus dapat harga yang affordable juga. Udah gitu kita punya program stem yang artinya 8 kali transaksi kamu dapat produk kayak gitu kan. Maksudnya itu lumayan buat salah satu strategi juga dengan harga yang affordable kayak gitu sih. Betul. Aku juga sebenarnya ngerasa memang itu strategi yang bagus sih kayak yang stamp itu kan. Ya. Jadi bikin kita kayak kalau kopi kesini aja terus sekarang Betul. nanti kita bisa Ada keterikatan gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya secara psikologi gitu ya, kalau STEM gitu tuh ada beberapa orang yang emang kalau ada kosong dia gregetan gitu mau ngisi. Betul, setuju Pak, setuju. Dan tapi ya kalau aku lihat di bawah juga itu kan maksudnya tadi udah foto-foto banyak gitu ya yang loyal. Udah banyak banget yang memang ketergantungan untuk balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Tapi sebenarnya ada nggak sih cerita down momennya gitu untuk membangun usaha ini? Ini yang baru aku rasain ya, maksudnya aku risetnya nggak terlalu mendalam karena aku kuliahnya tuh udah jauh banget dengan era sekarang. Sekarang tuh eranya hybrid ya. Iya. Ada offline, ada online. Kayak ternyata 3 bulan dalam setahun itu 3 bulan itu kan udah pasti libur ya. 2 bulan sampai 3 bulan libur. Udah gitu belum lagi ada namanya hybrid ya, akhirnya nggak datang. Nggak bisa disalahin juga karena kita targetnya adalah anak kampus. Jadi di saat mereka libur atau nggak ada, itu turun banget gitu. Makanya mengikuti, karena emang kita brandingnya ini coffee shop anak kampus gitu. Jadi kita nggak bisa dapat poin yang dua-duanya bagus gitu ya. Salah satu tuh harus ada yang dikorbanin menurut aku gitu. Kalau emang
poinnya atau spotnya emang buat anak kampus, otomatis buat warga lokal ya kita nyebutannya itu lebih kurang gitu. Makanya warga lokal tuh lebih ada di sore ke malam hari biasanya kayak gitu. Nah itu lumayan down banget, yang kaget sepi ya kayak gini-gini ya, karena emang kita kebiasaan dengan market anak kampus. Kalau anak kampus datang ya mungkin teman-teman udah pada tahu kalau kesini tuh siang tuh udah, aku nyebutnya bukannya coffee shop tapi kayak playground kali ya. Ramai banget ya gitu-gitu gitu. Dengan aktivitasnya masing-masing dan kita menyadari itu ya. Betul. Oke, nah terakhir nih Kak, dari pengalaman Kakak selama ini ya, maksudnya membangun bisnis dari bisnis yang pertama sampai ini yang kedua gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kiat-kiat sukses gitu untuk menjalani bisnis? Karena pada saat ini mungkin banyak banget yang mulai bisnis baru tapi cuma viral sesaat. Betul. Nggak apa ya, long term gitu. Jadi kira-kira ada nggak sih kiat-kiat usaha buat mereka gitu? Oke. Sebenarnya ini juga lagi proses mau jadi sukses gitu ya. Ini kayak mungkin setiap tips itu menurut aku ya nggak bisa diadaptasi juga dengan yang lain gitu ya. Jadi kita harus benar-benar tahu market kita sih sebenarnya. Kayak anak-anak kampus nggak mungkin dong gaya ngomongnya tuh dengan gaya Korea misalkan kayak gitu ya. Pasti pendekatannya udah beda karena dia terlalu formal gitu ya. Kita dengan anak kampus ya, menurut aku sih tipsnya harus riset dalam-dalam sih ya. Pendekatannya sama marketnya tuh kayak gimana, harganya cocok gak. Kadang tadinya kalau gue FYI tadinya ini pengen namanya tuh kayak mandatory coffee gitu ya. Nah setelah riset nama coffee itu terlalu berat karena Inggris gitu ya, dan lokasinya di Depok. Kita coba switch ke nama kopi, kesannya sepele, tapi kalau orang lihat, aku ngerasa ya, pasti mandatory coffee depannya itu harganya mahal nih, orang nggak mau masuk nih, image-nya gitu loh. Makanya aku coba ganti depannya itu kopi mandatory biar kesannya ini pasti harganya affordable gitu. Berarti selain bisa mendalam, ini yang lebih menyesuaikan bisnisnya apa dan bisnisnya apa, jangan sampai salah target. Itu doang sih. Misalkan harga kopi aku 40.000, 50.000, artinya target aku harus yang kelasnya AB kayak gitu sih. Jangan sampai salah target. Nah itu benar-benar tuh pendekatan sosmednya juga kayak gimana. Bukannya aku juga sama lagi udah menggurui, tapi lagi sama-sama proses aja. Sama-sama belajar lah gitu. ya. Alright, that's it. Pelajaran dari kopi mandatory ini mandatory banget buat dicatat, wajib banget buat dicatat. Kita udah mendengar rahasia branding, otentik hingga kiat survive di tengah persaingan. Once again, thank you so much Kak, Sama-sama. atas waktunya untuk sharing sama kita. Jangan lupa datang langsung ke mandatory untuk merasakan vibe-nya langsung di sini, langsung kenalan sama ownernya yang super friendly, yang ramah. Oke, sampai jumpa di Hear Me Out episode berikutnya. Don't forget to like, subscribe, and out. Bye, e-commerce. Bye, gitu Kak. Gimana Sobat Cuan? Insight-nya masuk semua kan? Intinya, bisnis itu butuh vibe yang kuat, jujur soal harga dan kualitas, dan harus konsisten. Karena viral doang gak cukup. Dan hal itu bisa kita lihat sendiri dari kopi mandatory yang udah ngebuktiin formula ini.